guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Rizky, di YouTube channel aku, Rizky Ratnasari. Ya, di video kali ini aku mau berbagi informasi seputar kerja di luar negeri. Ya, penasaran kan kerjaannya apa? Nah, sebelum kalian nonton video ini sampai habis, ada baiknya kalian klik like, subscribe, terus komen. Kalau ada pertanyaan apa, silahkan tulis di kolom komentar. Aku bakal siap bantu jawab. Oke? Langsung aja kita mulai. Nah, video kali ini aku mau bahas soal local staff. Local staff itu apa sih? Jadi local staff itu adalah pegawai staff setempat dari Indonesia yang dipekerjakan di luar negeri. Biasanya ini mereka dipekerjakan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri seperti KBRI, KJRI. Nah, jadi kalian itu posisinya adalah staff bekerja di kantor dan kalian kerjanya di KBRI atau KJRI. Nah, kerjaannya sih dibagi beberapa macam. Jadi kayak ada bagian ekonomi, protokol, terus bagian politik, bahkan ada yang supir juga loh. Nah, buat kalian yang pengen banget ikut program ini tuh tesnya gampang susah sih. Jadi tesnya tuh di Indonesia, waktu itu di Kemenlu. Jadi syarat pertamanya itu adalah kalian itu kalau bisa itu minimal D3 dengan jurusan apapun. Lalu misalnya kalian punya skill bahasa asing, itu lebih bagus lagi. Misal kalian punya keahlian bahasa Rusia atau bahasa Jerman, ini lebih bagus lagi. Terus yang selanjutnya adalah SIM A, ini juga penting banget karena emang kalian tuh nanti bakal dipekerjakannya tuh di luar negeri. Jadi kalian tuh harus bener-bener multitasking gitu, nggak cuman kerja di kantor tok ngurusin dokumen doang, enggak ya. Nah, jadi kerjanya ini sih bisa dibilang sebagai bagian kayak urusan diplomatik kenegaraan, terus ngurusin warga negara Indonesia yang di luar negeri, atau bahkan ngurusin mayat-mayat TKI atau TKW di luar negeri ya. Jadi kan urusannya sama KBRI atau KJRI kan. Nah, untuk lowongan kerja ini gua saranin banget buat kalian anak-anak yang baru lulus kuliah, ini perlu banget kalian coba. Lumayan buat menambah pengalaman kerja di luar negeri, terus ya bagus sih, dan ini juga gajinya dolar ya. Jadi emang ini gajinya dolar. Dolarnya itu sekitarnya tergantung dari negara yang kalian pilih. Jadi misalnya gini, kalian kayak misalnya kerja di Malaysia atau di KBRI Malaysia atau di KBRI Singapura, otomatis uang gaji kalian adalah uang mata uang setempat. Nah, gajinya ini emang lumayan dibandingin sama rata-rata gaji karyawan di Indonesia ya. Buat standar gaji karyawan di Indonesia ini lumayan banget. Untuk tesnya ini, untuk kalian ngelamar ini, kalian itu dibagi, ada tesnya itu dibagi jadi 8 step. Waktu itu tuh gue tes pertama itu sebenarnya cuman seleksi dokumen. Terus yang kedua itu adalah pengetahuan umum. Jadi itu soal ada PG sama esai. Seingat gue ya, waktu itu gue tesnya itu soal pengetahuan umum sama isu-isu terkini yang lagi happening banget di dunia tuh apa, biasanya itu dibahas di situ. Nah, terus abis tes itu, tes kedua itu kan pengetahuan umum, terus bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini tesnya itu PG juga gitu, terus kalian tinggal pilih jawabannya, terus sama ada esai. Esai ini kalian suruh menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, selanjutnya dari tes ini itu ada tes gue lupa sebutin tadi, ada tes komputernya juga. Tes komputernya itu jadi kalian tes komputer, kalian bakal ngetik di Microsoft Word, terus abis itu kalian bakal bikin PowerPoint, dan abis itu ada yang namanya Microsoft Excel. Jadi kalian bakal disuruh ngisi table gitu, dan kalian bakal bakal cari tahu rumusnya apa. Dan ini cepet-cepetan, kalian cuma dikasih waktu 1 jam apa 30 menit gitu kalau nggak salah. Dan tes ya, psikotes itu kalian tanya jawab soal-soal itu
soalnya ada 500 soal. Soalnya ini cuma jawab iya atau tidak. Jawabannya sesimpel itu, jadi kalian wajib banget siapin pensil 2B. Nah terus setelah itu tes yang selanjutnya adalah tes perwakilan pegawai Kemenlu. Jadi kalian bakal ditanyain tuh sama 3 orang sama pegawai Kemenlu. Biasanya ini seputar pengalaman kerja kalian, terus apa kalian tahu tentang local staff ini, terus kalian tahu dari mana soal local staff ini, terus kalian punya bakat apa, kalian tunjukin di situ. Nah ini biasanya pada saat tes ini juga kita jawabnya pakai bahasa Inggris ya. Gue jawabnya pakai bahasa Inggris, tapi kalau kalian mau pakai bahasa Indonesia silakan. Nah tapi sebelum ada tes dari perwakilan pegawai Kemenlu ini, buat kalian yang punya kemampuan berbahasa asing selain bahasa Inggris, kalian juga bakal dites juga kemampuan bahasa asing kalian. Misalnya kalian bahasa Korea atau Jepang, nah itu juga bakal dites kemampuan kalian sampai mana. Makin banyak keahlian bahasa yang kalian punya, itu sebenarnya makin bagus ya. Nah terus tes selanjutnya adalah wawancara sama perwakilan KJRI dari negara langsung. Jadi waktu itu gue diwawancara sama perwakilan KBRI dari negara Perth, karena waktu itu gue memilihnya optionnya Perth. Jadi lowongannya ini beda-beda ya, maksudnya tiap tahun tuh beda-beda lowongannya, jadi nggak setiap negara itu selalu ada. Biasanya tahun ini Perth lagi butuh, tahun ini Melbourne lagi butuh, tahun ini Jepang lagi butuh, Osaka, terus misalnya South Korea, terus misalnya Rusia, kayak gitu beda-beda. Dan bagian-bagian lowongan kerja yang dibutuhkannya juga beda-beda. Ada bagian politik, ekonomi, protokol, itu beda-beda. Jadi nggak setiap tahun sama ya. Jadi buat kalian yang pengen ikut, gua saranin banyak survei soal pengetahuan umum. Jadi waktu itu gua tuh sebenarnya udah lulus sampai tes tahap ke-8 perwakilan sama KBRI-nya langsung. Jadi waktu itu gue di interview via Skype gitu. Nah terus pas saat interview itu gue ternyata tidak lolos ya. Itu pahit banget sih sumpah rasanya, itu tes terakhir dan gue nggak lolos. Jadi tesnya itu gue ditanyain soal apa yang lu tahu kalau kerjaan ini tuh ngapain. Terus kalau misalnya lu dapat bagian kerjanya ini, lu tuh ngapain. Terus kalau misalnya ada kejadian kayak gini, apa yang harus lo lakukan gitu. Jadi benar-benar ditanya dan jawabnya pakai bahasa Inggris. Terus misalnya waktu itu tanyain juga, gue bisa ngedit foto nggak, terus misalnya bikin video, bisa ngedit video nggak, punya akun YouTube nggak, kayak gitu. Itu ditanyain semua. Dan itu tanya jawabnya pakai bahasa Inggris. Itu interview terakhir. Nah terus setelah itu kalian tunggu tesnya itu rata-rata setiap 2 minggu. Jadi misalnya seleksi tes pertama nunggu 2 minggu, terus seleksi kedua nunggu 2 minggu, ya kayak gitu. Jadi tahap tesnya tuh panjang banget ya. Mau nggak mau kalian harus sabar, dan kalian juga harus bersabar, karena percaya nggak percaya di lomba kerjaan ini tuh banyak yang namanya nepotisme ya. Gue jujur, gue bilang apa adanya. Kenapa gue bisa bilang begini? Karena waktu itu seorang laki-laki yang bareng tes sama gue, dia nggak ikut tes pengetahuan umum, dia nggak ikut. Dan tahu-tahu dia bisa ikut tes pengetahuan kedua, tes pengetahuan bahasa Inggris. Nah gue heran kenapa, gue tanyain dia tuh, gue ngobrol, gue kulik-kulik sampai habis. Ternyata dia ini bokapnya adalah pegawai Kemenlu. Jadi yang ditugasin waktu itu bokapnya lagi ditugasin di Singapura, dan dia memilih untuk jadi perwakilan lokal staff untuk Kinabalu. Jadi buat kalian yang pengen ikut tes ini harap bersabar ya. Maksudnya ya dunia kayak gini kalau di Indonesia tuh nepotisme masih banyak berlaku. That's why I hate it gitu. Gue benci banget sama yang kayak gitu. Tapi ya mau nggak mau ini kenyataannya. Jadi buat kalian yang pengen coba, kalian bisa kirim lamarannya ke Pejambon, alamatnya di bawah ini ya. Alamatnya di bawah ini kantor Kemenlu-nya langsung. Nah terus kalian juga bakal dites di Kemenlu-nya itu. Untuk beberapa tes tuh bakal dites di Kemenlu, dan sisanya itu ada yang dites di rumah sakit apa gitu, gue lupa, Gatot Subroto apa kalau nggak salah, yang untuk tes psikologinya itu. Dan tesnya itu juga gue ada ditanya-tanyain sama seorang abri gitu, ditanyain itu sebenarnya buat kayak kesiapan mental lu tuh siap nggak kalau misalnya lu ditempatin negara. Karena
buat yang belum tahu ya, kalian itu jangan kaget kalau tahu-tahu misalnya kalian milih negara Perth gitu, terus tahu-tahu kalian bakal ditempatin di negara Zimbabwe gitu. Ya jangan kaget, ya itu udah harus terima resikonya. Dan tiket pesawat, biaya hidup kalian, maksudnya kayak buat pertama kalinya gitu, buat rent rumah atau sewa rumah, apartemen, tiket pesawat, visa itu kalian urus semua sendiri, kalian bayar sendiri. Jadi untuk kalian yang mau ikut kerjaan ini atau lowongan kerja ini atau program ini, kalian wajib banget megang duit ya, karena kalau enggak gimana? Kayak misalnya tahu-tahu kalian dikirim ke Rusia, kalian harus beli tiketnya sendiri satu, terus belum biaya rentnya, biaya sewa apartemennya. Tapi biasanya sih kan ada orang-orang terdahulu di sana yang dia bakal ngebantu kita, dan biasanya kalian juga nyewa tempatnya tuh nggak sendiri aja, tapi misalnya berdua atau bertiga orang gitu. Dan gajinya juga lumayan loh, gajinya lumayan ya, tapi sistem hemat pangkal kaya sangat berlaku di sini, karena makin gede gajinya, karena emang biaya hidupnya di luar negeri itu gede, jadi mau nggak mau ya gajinya juga harus lumayan gede. Nggak mungkin dong tinggal di luar negeri tapi gajinya gaji standar di Indonesia ya kan. Terus apa aja yang harus dikirim untuk lowongan ini? Jadi syarat dokumennya itu cuman surat lamaran. Lamaran ini jangan lupa berisi motivasi kalian untuk menjadi local staff itu apa. Kalian ceritain, kalian pengen jadi local staff tuh karena apa. Terus jangan lupa CV juga. Terus kalau kalian punya kemampuan bahasa asing ya, kalian harus lampirin sertifikat bahasa kalian. Atau misalnya kalian punya TOEFL atau IELTS ya lampirin aja gitu. Tapi waktu itu gue nggak lampirin sama sekali soal pengemampuan bahasa gue cuman ijazah, terus surat lamaran, CV, sama SIM A. Oh ya, SIM A ini emang yang paling apa ya, jadi emang mereka tuh banyak ngebutuhin orang-orang yang bisa nyetir juga di luar negeri, karena mau nggak mau nanti kerjaannya kalian juga bakal tahu-tahu dibutuhin buat kayak misalnya jemput let's say anggota DPR yang lagi berkunjung gitu atau gimana, itu sangat dibutuhkan. Dan pekerjaan ini tidak ada istilahnya namanya office hour, itu nggak ada. Jadi 24 jam itu kalian harus standby karena sewaktu-waktu kalian bakal dibutuhin. Dan hari libur itu biasanya kayak hari-hari besar di Indonesia kan, kayak 17 Agustus, terus Lebaran, itu tetap kalian kerja di sana, karena biasanya itu KBRI atau KJRI itu banyak ngadain acara di hari-hari libur nasional Indonesia. Dan buat kalian yang pengen banget ikut program ini, good luck, terus patut dicoba buat kalian. Terus setahu gua kalau soal umurnya itu nggak ada batas waktunya sih, maksudnya nggak ada batas maksimalnya sih. Kayak waktu itu gua waktu tes aja, gua masih ada bapak-bapak umur sudah 40-an gitu, 46, dia masih ikut ngelamar. Dan buat kalian yang mau ikut program ini, good luck. Ini buat kalian yang pengen kerja di luar negeri, ini kesempatan yang bagus, patut dicoba. Gajinya lumayan, buat pengalaman kalian lumayan, tapi ingat kalian itu kerja di sini tidak ada jenjang karir. Lalu misalnya kalian kerja di sini tuh tidak akan diangkat jadi PNS, tidak ada. Lalu tidak ada yang namanya uang pensiun. Jadi kan kalau PNS ada uang pensiun ya, dan ini nggak ada uang pensiunnya. Jadi semua keputusan di tangan kalian. Semoga kalian beruntung keterima. Gue harap sih keterima ya, karena gue waktu itu nggak keterima dan sedih banget itu pas tes terakhir, dan gue nggak keterima tuh kayaknya jelek banget. Dan buat kalian yang pengen coba program ini, terus kalau misalnya keterima, please kontak gue, tulis di kolom komentar. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau apa soal local staff ini, gue bakal bantu jawab. Oke? Sekian itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video-video aku yang informatif selanjutnya. Dadah!